Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan soal satu bagian auditori dengan pertanyaan, tentukan domain dari fungsi rasional f(x) sama dengan x min 3 per x kuadrat min 16. Untuk menentukan domain dari fungsi rasional, maka ditentukan atau diketahui bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika sama dengan 0, fungsi tersebut tidak dapat terdefinisi. Langsung saja kepada soal dan pembahasannya. Soalnya adalah f(x) sama dengan x min 3 per x kuadrat min 16. Penyebutnya adalah x kuadrat min 16, tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan penyebut tersebut menjadi x min 4 dan x plus 4 tidak sama dengan 0. X min 4 tidak sama dengan 0 dan x plus 4 tidak sama dengan 0. Kemudian kita perjelas x tidak sama dengan 4 dan x tidak sama dengan min 4. Dan kita peroleh domain dari fungsi tersebut adalah x demikian hingga x tidak sama dengan 4 dan x tidak sama dengan min 4 untuk elemen bilangan real. Pertanyaannya kan ada tentukan seluruh asimtot dari fungsi rasional berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 15 per 2x min 3. Ini tuh fungsi kuadrat, terus bawahnya fungsi linear. Habis itu yang A itu di pertanyaannya, garis Y sama dengan K dikatakan sebagai asimtot horizontal atau datar dari fungsi f apabila untuk x yang membesar ataupun x yang mengecil, nilai fx akan mendekati k. Nah, di sini kita harus tahu dulu materi dasarnya, itu fungsi y sama dengan fx memiliki asimtot dasar y sama dengan k jika limit fx sama dengan k. Langsung aja kita jawab. Limit x kuadrat plus 2x min 15 per 2x min 3. Di sini tuh asimtot dasar tuh rumusnya y sama dengan a per c, atau bisa dibilang juga koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut. Karena di sini koefisien pembilangnya 1, terus penyebutnya 2, kan 1/2 kan harusnya. Tapi kalau 1/2 didesimalin kan harusnya 0,5. Jadi tidak terdefinisikan atau y sama dengan 0. Lalu yang kedua itu B, garis X sama dengan H dikatakan sebagai asimtot vertikal atau tegak dari fungsi f apabila untuk x mendekati h, nilai fx menuju tak terbatas atau menuju min tak terbatas. Fungsi di sini materi dasarnya itu fungsi y sama dengan fx per gx memiliki asimtot tegak x sama dengan k jika gk sama dengan 0 dan fk tidak sama dengan 0. Dan asimtot tegak itu basically kayak penyebut kita samain sama 0 gitu loh. Jadi 2x min 3 sama dengan 0. Terus di bawahnya 2x sama dengan 3 karena 3-nya pindah posisi dan itu jadi positif. Nah, karena udah kayak gini tuh udah gampang banget, jadi tinggal 2-nya dipindah di ruas sebelah kanan aja. Jadi x sama dengan 3/2. Jadi asimtot vertikalnya itu 3/2. Yang ketiga itu ada yang C, persamaan garis Y sama dengan mx plus B disebut sebagai asimtot miring apabila nilai fx mendekati Y sama dengan mx plus B tersebut saat x mendekati tak terbatas atau x mendekati min tak terbatas. Kita rumus asimtot miring itu pembilang dibagi penyebut. Jadi kita tinggal dibagi aja. Nah, di sini langsung aja kita tulis x kuadrat plus 2x min 15 dibagi 2x min 3. Terus kita tulis di sini setengah x. Jadi 1/2x dikali 2x itu kan jadi x kuadrat. Terus nanti tinggal dikali aja 1/3 dikali min 3. Itu jadi min 3. Min 3/2x. Min 3/2x. Terus langsung aja dikurang, jadi x kuadrat plus 2x min 15 dikurang x kuadrat min 3/2x.
Hasilnya jadi 7/2 X min 15. Dan ini tuh sisanya. Jadi di sini kita udah tahu ya, asimtot miringnya sama dengan Y sama dengan 1/2 X plus 7/4. Untuk pertanyaan nomor 3 bagian A, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 0 ke Rx agar diperoleh 0, Y. Jawabannya yaitu titik potong dengan sumbu Y adalah 0,-2/3. Penjelasannya yaitu fungsi yang diberikan adalah fx sama dengan 3x min 4 per x tambah 6. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, kita perlu mensubstitusikan X sama dengan 0 ke dalam fungsi tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, kita mendapatkan F0 sama dengan 30 min 4 per 0 tambah 6 sama dengan min 4 per 6 sama dengan min 2 per 3. Oleh karena itu, titik potong dengan sumbu Y adalah 0,-2/3. Untuk pertanyaan nomor 3 bagian B adalah menentukan asimot vertikal dengan cara mencari penyelesaian dari Qx sama dengan 0. Jadi ini tuh asimot vertikal. Gimana sih cara nentuinnya? Kalian tinggal pakai pembilangan X tambah 6. X tambah 6, jadi tinggal ditambahkan sama dengan 0 untuk dibalik-balik. Nah, jadinya itu X tambah 6 sama dengan 0. X sama dengan min 6. Jadi asimot vertikalnya adalah X sama dengan min 6. Halo, nama saya Ruka Relita Sinaga dari 11.1. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian fungsi rasional dari soal fx sama dengan 3x min 4 per x plus 6. Pembahasan yang saya ambil itu C, menentukan titik potong sumbu X dengan cara mencari penyelesaian dari Rx sama dengan 0 agar diperoleh X, 0. Nah, di sini 3x min 4 per X plus 6 hasilnya itu 0. Yang dimana penyebut X plus 6 tidak sama dengan 0 karena dari itu bisa dialihkan kedua sisi, menyingkirkan penyebut di sisi kiri persamaan. Yang kita ambil yang 3x min 4. 3x min 4 sama dengan 0. Sekarang kita menyelesaikan persamaan ini untuk mendapatkan sumbu x. 3x sama dengan 4, lalu x sama dengan 4 per 3. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi, titik potong sumbu X adalah 4/3,0. Nah, di bagian D ini, kita disuruh tentukan asimtot horizontal dan asimtot miring jika ada. Asimtot horizontal, rumusnya Y sama dengan lim 3x min 4 per 3x plus 6. Lalu, Y sama dengan 3/1. Jadi, Y 3/1 itu bisa dijadiin hanya 3, satunya dihilangin gitu. Nah, jadi asimtot horizontal ya sama dengan 3. Lalu kita disuruh menentukan asimtot miring. Asimtot miring sini rumusnya Y sama dengan 3x min 4 per x plus 6. Y sama dengan 3x plus 6 per x plus 6 ditambah min 22 per x plus 6. Y sama dengan 3 ditambah min 22 per x plus 6. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan asimtot miring. Jadi, asimtot miringnya tidak ada ya. Langkah terakhir dalam menentukan gambar fungsi rasional adalah dengan menentukan titik bantunya.
Jadi di sini sudah disiapkan X-nya berapa, itu tinggal disubstitusikan dengan fx-nya jadi X. Jadi 3 dikali 0 dikurang 4 per 0 plus 6 min, itu artinya min 4 per 6. Min 4 per 6 itu bisa di min 2 per 3 seperti tadi. Habis itu dibagi menggunakan kalkulator saja dan seterusnya. Jadi bisa langsung dituliskan min 0,7 min 1,4 min 2,5 min 4,3 min 8 min 19, ini 25, 14, ini 10,3, ini 8,5. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa min 6 ini tidak saya isi alias nihil. Karena sudah sangat jelas jika min 6 ini disubstitusikan kepada penyebut yang X, yakni min 6 plus 6, yang hasilnya adalah 0. Karena bilangan berapapun yang dibagi oleh 0 hasilnya tidak terdefinisi, maka saya tidak mengisi. Langkah terakhirnya adalah kita tinggal menggambar saja dari semua data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, mulai dari titik bantu, titik potong, dan juga asimtotnya. Di sini adalah titik-titik koordinat dari titik bantu ini, dan ini adalah titik potong dari sumbu X dan sumbu Y, dan ini garis putus-putus adalah asimtot X dan Y, asimtot tegak dan asimtot yang mendatar, dimana asimtot yang mendatar adalah sama dengan 3 dan yang tegak adalah sama dengan min 6. Kalau sudah begini tinggal dibuat garis saja.